Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu. Pertemuan kita mata kuliah Mekanika Teknik ini akan masuk ke dalam perkuliahan ke-10 sebenarnya, dengan pokok bahasan yaitu adalah balok jenis konstruksi tertentu. Kenapa jenis balok? Karena jenis balok ini adalah sangat banyak dipakai. Kemudian bagaimana reaksinya? Bagaimana untuk kita bisa melihat diagram benda bebas? Dan nanti akan kita lihat beberapa contoh. Baik, kita lihat. Jenis konstruksi balok statis tertentu adalah jenis balok yang nanti akan menjadi tumpuan buat kita. Di sini ada jenis balok yang dibuat cara mendatar dan nanti akan diberikan beban. Nah, ini ada beberapa sampel jenis peletakan konstruksi balok statis tertentu. Kenapa statis tertentu? Karena mempunyai hanya dua penumpu saja. Ini kita sebut dengan penumpu. Coba kita lihat di sini. Ini ada tumpuan. Tumpuannya adalah tumpuan sendi. Kenapa? Ya, karena tidak ada, dan ini langsung ya berhubungan terhadap lantai. Ini adalah roll. Kenapa demikian? Karena ada bola-bola di sini. Roll. Ini juga sama. Ini adalah sendi. Ini adalah roll. Nah, satu lagi ini adalah jepit sebutnya. Baik. Nah, ada lagi jenis konstruksi statis tidak tentu. Kenapa demikian? Jenis tidak tentu ternyata beban yang nanti akan kita berikan ternyata ditumpu oleh penumpu yang lebih dari yang seharusnya. Kalau yang tadi itu adalah hanya dua saja, ini berarti tertentu. Kenapa? Ini dia akan bisa menahan beban yang dari samping, kiri dan samping kanan. Ini juga sama, kiri dan kanan, dan ini adalah jepit. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini ada tiga. Ada tumpuan sendi, roll, dan roll. Berarti apa? Ada tiga. Harusnya apa? Dua saja sudah cukup. Di sini ada dua, ternyata apa? Kalau balok itu ditumpu dengan dijepit itu berarti cukup satu saja karena tidak akan pernah bisa bergerak. Ternyata ditambahkan satu roll. Dan sini juga sama, ternyata ditambah jepit dengan jepit berarti apa? Dia kaku, flexed beam, jadi tidak pernah dia akan goyang. Reaksi tumpuan angsel dan roll, konstruksi statis tertentu, ini akan kita bisa lihat dan nanti akan terjadi reaksi. Reaksi yang terjadi adalah pada saat kita mempunyai tumpuan sendi, akan terjadi reaksi yang menuju ke atas, kita sebut dengan FAY, dan nanti yang di sini yang mendatar adalah FAX dengan sumbu. Oke. Yang kedua adalah di sini roll. Ternyata apa? Roll dari pertemuan kita sebelumnya, FBY ini adalah sebagai pengganti atau dapat menumpu reaksi dari yang dibebankan kepada tumpuan balok ini sendiri. Sehingga apa? Ini adalah hanya berada ke atas saja atau sumbu F. Kita sebut dengan FBY. Ya, F fraksi, B titik B, Y adalah sumbu Y. Sumbu. Nah, ini ada P. P itu apa? P itu adalah beban yang diberikan terhadap balok sendiri. Kemudian yang lain adalah reaksi tumpuan engsel, konstruksi statis tak tentu. Kenapa demikian? Banyak sekali gaya yang memberikan perlawanan terhadap beban yang ada di sini. Titik A ternyata diberikan tumpuan engsel. Ada FAY ke atas, FAX ke samping. Kemudian ada di B itu ada tumpuan
engsel juga, FBY dengan FBX. Ini tidak tentu. Jadi ternyata kalau semakin banyak tumpuan di sini berarti apa? Konstruksi itu tidak tentu, terlalu banyak. Nah, beberapa muatan di sini kita akan bagi menjadi muatan. Muatan itu sebenarnya apa sih? Muatan atau beban adalah gaya yang bekerja pada balok konstruksi yang dibebani. Beberapa beban dapat dibagi menjadi tiga, yaitu adalah beban terpusat yang kita nanti akan jadikan sebagai gaya titik terpusat dengan tanda panah. Kemudian beban terdistribusi merata, jadi dia itu merata dari satu bidang ke bidang yang lain, dan satu lagi adalah beban moment. Ini contoh adalah beban titik terpusat. Posisinya ada di sini. Kemudian di sini ada P1 di titik B, dan P2 adalah di titik C. Titik terpusat. Yang kedua adalah beban terdistribusi merata. Kita lihat, dari titik A sampai titik B, ini semuanya diberikan beban. Ya, contohnya kalau misalkan kita buat di balok ini, kita susun ya istilahnya kayak karung beras 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini disebut dengan titik terdistribusi merata, semuanya merata. Satu lagi ini miring, ini merata juga tetapi berbentuk terhadap miring. Kalau misalkan kita buat di sini 1 2 3 merata, nah di sini bertingkat 1 2 3 4. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Nah, bagaimana nanti kita akan mengilustrasikan beban terdistribusi merata ini? Nanti harus kita ganti dengan namanya gaya titik pusat. Oke, baik. Ini hanya contoh saja. Nah, ini beban momen. Beban momen dapat berupa adanya beban titik pada konstruksi, menimbulkan beban atau momen yang memang diterima oleh konstruksi seperti momen puntir atau torsi pada poros transmisi. Nah, ini juga. Ini kan bergerak. Nanti ini akan menjadi oke. Tumpuan roll, kita sudah tahu kemarin. Tumpuan roll itu adalah hanya bekerja terhadap ke atas saja. Nah, ternyata di sini ada satu lagi, tumpuan sendi. Berarti ada Fx dan Fy. Kalau ini saja, berarti Fx saja. Fy saja. Nah, tumpuan sendi. Tumpuan sendi. Itu contohnya di lapangan seperti ini. Cara penggambarannya seperti ini, ya. Tumpuan sendi yang diidealisasi adalah seperti ini. Ada Fy ke atas dan Fy ke bawah, ke samping kanan. Ya, jepit atau yang kita sebut dengan tumpuan jepit. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa lihat Habib ini dijepit. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, dia dapat menahan beban ke atas, samping, dan momennya. Ini reaksi tumpuan. Jadi kalau kita bisa lihat, apa sih sebenarnya ini reaksi tumpuannya? Tumpuan ini apa? Tumpuan. Oke, ini adalah tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan roll. Kalau misalkan kita lihat di sini, tumpuan ini ada yang ke atas, berarti dia dapat menahan beban ke atas, dan yang biru adalah ke samping. Ini juga sama, ini hanya ke atas saja, ini hanya ke atas.
Sehingga pada saat nanti ada P, nanti akan diberikan beban dan yang memikul beban tersebut adalah yang ini dan yang ini saja. Kenapa ini tidak? Karena ini berlebih. Kita sebut dengan statik tak tentu. Contoh lain, kalau ini rangka batang, kalau ini adalah balok. Ini adalah apa? Tumbuhannya, tumbuhan sendi. Oke, ini tumbuhan roll. Yang atas itu adalah reaksi terhadap Y, kemudian yang samping adalah terhadap X. Pada saat kita mempunyai beban terpusat, titik ya, ke bawah terpusat, misalkan ada satu orang berada di sini, satu lagi adalah berada di sini. Nanti yang akan menumpu yang mana? A dan B. Jadi beban ini keduanya akan dibagi merata kedua A dan B. Nah ini kemana? Kenapa? Karena dia sifatnya ke bawah. Ini juga sama ke bawah. Oke. Nah yang ini tumpuannya apa? Tumpuannya adalah sendi. Ini adalah apa? Oh, oke. Bebannya apa? Beban terdistribusi lurus, merata, dan ini adalah segitiga terdistribusi vertikal. Ini juga sama. Tumpuannya apa? Oke, sendi. Tumpuannya roll. Ada gaya-gaya 150 ke atas, 600 Newton ke bawah, 100 ke atas, dan satu lagi ini adalah 250 Newton ke bawah. Oke. Nah, untuk membuat bahwa kita bisa mengetahui nanti di dalam gaya-gaya yang bereaksi, maka kita buatkan gaya benda bebas atau disebut dengan DBB, singkatannya ya. Kalau kita bisa lihat, di sini ada orang dan sini ada orang. Ini ada satu peti yang ditarik ke kanan dan yang ke kiri. Kalau misalkan dia ini berhenti 50 derajat Celcius, 50 derajat, ya, derajat, dan ini 30 derajat, ilustrasinya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat benda A itu akan cenderung selalu ke bawah. Dengan beratnya berapa? Ini misalkan saja 736 ton. Kalau misalkan 736 ton, kemudian kita berikan gaya untuk ke samping adalah dari sini 30, berarti yang sebelah sini 60, sama. Dan yang ke atas itu adalah yang 50, karena di sini 40, ke sebelah sana 50, berarti 90. Nah, ini berapa besar gayanya? Ini bisa kita hitung secara analisis, gambar, ya, dan juga dengan analisis perhitungan angka. Nah, kalau di sini ini mempergunakan skala. Jadi 736 skalanya ke bawah itu berarti apa? Sekitar 7. Kalau kita bandingkan 1 berbanding 100 berarti 7,36 cm. Sebelah sana tinggal kita tarik garis, sebelah sana kita tinggal tarik garis. Nanti akan dapat. Berapa besar ini? Kita tinggal kalikan dengan skala, dan ini kita kalikan dengan skala. Ini juga sama. Bagaimana kita bisa mengilustrasikan ini? Ini adalah mobil yang diangkat oleh kren, dan ini ditarik oleh manusia. Nah, secara umum seperti ini. Untuk resultan gayanya adalah seperti ini. Nah, kita sebut apa? Inilah yang kita sebut dengan diagram benda bebas. Ini juga sebagai resultan dari diagram benda bebas. Oke. Ini contoh persamaan tumpuan. Kita lihat, kita mempunyai satu balok, kemudian ditumpu oleh roll dan roll dengan panjang tumpuan adalah 100, dan ternyata ini kita berikan beban 1000 kN. Ya. Pada saat kita memberikan berada di tengah, kita tidak tahu berapa sebenarnya gaya yang
menolak ke atas dengan gaya yang menolak ke atas kanan dan kiri. Karena ini adalah roll, berarti apa? Hanya memberikan gaya ke atas saja. Ingat ya, FIY ke atas. Dan ini adalah FBY ke atas. Ini titik B, di sini titik A. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita bisa mempergunakan sigma fx sama dengan 0. Kenapa 0? Ternyata apa? Gaya yang berada di sepanjang fx itu tidak ada. Kita lihat. Sini ya, A dan B. Kemudian kita lanjutkan sigma fy sama dengan 0 menuju ke atas. Artinya, kalau ada semua gaya yang menuju ke atas berarti tandanya plus. Tapi kalau ke bawah berarti minus. Kita lihat. Ada FIY plus ada 1000 kilonewton minus. Kenapa? Karena dia menuju ke bawah. Ditambah lagi dengan FBY sama dengan 0. Karena ini tinggal kita pindah, berarti FAY ditambah FBY sama dengan 1000 kilonewton. Betul ya? Nah, karena ini adalah dua persamaan yang tidak bisa diselesaikan, maka kita harus mencari penyelesaian yang lain, yaitu adalah dengan sigma MA. Berarti apa? Sigma yang membuat bahwa titik pusat untuk bergerak adalah di titik A. Dengan berputar ke kanan itu adalah nilainya plus. Kita lihat. 1000 kilonewton dikalikan dengan 50 meter. 1000 kilonewton, karena ini ada di tengah-tengah, dikalikan dengan 50 meter. Nilainya apa? Plus. Karena searah dengan jarum jam. Yang FBY dikalikan dengan 100 meter. FBY dikalikan dengan 100 meter, nilainya minus. Kenapa? Karena berlawanan dengan tanda yang sudah disepakati di sini. Sama dengan 0. Kita jumlahkan 1000 dikali 50, 50.000 minus FBY kali 100 meter sama dengan 0. Berarti apa? 50.000 km sama dengan FBY kali 100 meter. Kita ketahui FBY sama dengan 500 km. Di sini, penolakan atau gaya yang berada di sini untuk melawan 1000 itu adalah hanya 500 km. Nah, untuk yang berada di sini, sigma FEY, FY sama dengan 0 ke atas, kita kembali lagi persamaan yang awal, FIY minus 1000 kN ditambah FBY sama dengan 0. Ini FIY ditambah FBY sama dengan 1000 kN. Karena FBY sudah diketahui 500, berarti apa? FIY sama dengan 1000 dikurang 500, berarti FIY 500 kN. FBY 500 kN, FBY 500 kN. Oke, ini tabel. Ini ada contoh yang kedua, persamaan tumpuan yang ini sifatnya miring. Dan ternyata di titik ini 20 meter, dan sini adalah 100 meter. Berarti apa? Sisanya 80 meter. Oke. Kalau misalkan kita mempunyai persamaan seperti ini, berarti apa? Kita harus mengalokasikan untuk membuat bahwa dia berada di FY, FY, dan juga satu lagi di FX. Masih ingat ya, kalau di FY berarti sinus, kalau di FX sama dengan cosinus. Karena ini kita lihat adalah tumpuannya adalah sendi, berarti apa? FIY dengan FAY. Karena di sini adalah tumpuannya roll, berarti adalah hanya FB saja. Nah, nanti yang ini kita hilangkan. Bisa ya? Oke. Secara umum bahwa pada saat kita di sini Fx sama dengan 0 dengan plus ke kiri yang menuju ke kanan ya. Ini Fax kemudian ada 1000 cos 60 derajat 60 sama dengan 0. Fax minus 1000 dikalikan dengan cos 60.
Fx sama dengan ini, berarti apa? 1000 dikalikan dengan setengah sama dengan 500 kN. Berarti apa? Yang berada di sini, tumpuan yang ada di sini, itu menerima beban atau menerima gaya itu sebesar 500 kN. Sigma Fy sama dengan 0 adalah ke atas, plus. Berarti apa? Ada Fay, ada Fby, nah, dikurang dengan 1000 kilonewton sin 60 derajat. Ini kita lihat. Kita tukar saja, Fy ditambah Fy sama dengan 1000 kali sin 60 derajat, ini hasilnya 866. Nah, berapa besar ini sebenarnya kita belum dapat. Karena ini adalah dua variabel yang tidak ditemukan, berarti kita harus mencari sigma momen A. Momen A di sini adalah menjadi titik pusat pergerakan momennya dengan searah jarum jam adalah nilainya plus. 1000 dikalikan sin 60 dikalikan dengan 20. Ingat ya, ini adalah gaya, F dan ini adalah jarak. FBY, ya, ini dikalikan dengan 100. Nah, ini sama dengan 866 dikalikan 20 minus FBY kalikan 100. Hasilnya di sini adalah 132,2 kN. Ini FBY-nya di sini. Nah, berapa yang berada di sini? Oke, nah, kembali. Oke. Karena kita sudah mendapatkan FBY 173,2, berarti di sini berapa? F sigma FY sama dengan 0 adalah ke atas, FAY minus 1000, sin 60 ditambah FBY sama dengan 0. Ini sudah kita dapat, FBY 173,2 kN, berarti sama dengan 866. Berarti apa? Ini 866 itu dari 1000 dikali 60 derajat. Berarti 866 dikurang 173,2 Newton, dapatnya adalah FI di sini 692,4 kN. Berarti apa? Yang 1000 ini ternyata tidak semuanya 1000, karena apa? Ini diberikan FX dan FY-nya. Kita pecah menjadi dua sumbu. Nah, untuk yang beban terdistribusi, seperti ini, kita lihat. Beban terdistribusi merata seperti ini, berarti apa? Kita harus membuat bahwa beban ini dijadikan hanya satu saja. Kalau banyak kan susah. Jadi kita istilahkan bahwa dia istilahnya itu kita ambil menjadi satu saja. Bagaimana caranya? Semua gaya yang ada di sini dikalikan dengan jaraknya dibagikan dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh saja. Oke. Yang ini juga sama. Kalau yang tadi balok seperti ini, itu posisinya titik pusatnya ada di tengah. Tapi pada saat kita berada di sepertiga, bangun seperti ini, titik pusatnya itu adalah di sepertiga paling kanan. Dan yang 2/3 paling kiri itu adalah yang besar. Jadi titik pusatnya ini. Kita ambil. Oke, ini contoh saja. Q sama dengan Q kali L, berarti apa? 2T kali M kali 4 meter, berarti 8 ton. Meter. Oke, ini A, B, berarti di sini titik distribusinya. Yang ini adalah di sepertiganya. Dari sini. Oke, ini contoh soal saja. Ya, ini silakan untuk belajar di rumah. Anda bisa mencari resultan gayanya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ternyata banyak ya soal-soal untuk Anda bisa kerjakan. Baik, secara umum itu saya
sampaikan. Ya, terima kasih dan selamat pagi.